Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Safa Zahrotus Syifa dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika bermedia sosial. Di zaman sekarang, hampir semua orang menggunakan media sosial setiap hari. Entah itu anak-anak, remaja, maupun orang tua. Mereka menggunakannya untuk chattingan bersama teman, mencari informasi, mencari hiburan dengan menonton video, bahkan ada yang menggunakannya untuk jualan online dan belajar. Karena media sosial sangat dekat dengan kehidupan kita perlu tahu bagaimana cara menggunakannya dengan baik. Jangan sampai media sosial yang seharusnya menjadi manfaat malah menjadi sumber masalah bagi kita. Apa itu media sosial? Media sosial adalah platform atau tempat komunikasi online yang kemungkinan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Jadi, dengan bermedia sosial, kita bisa berkabar dengan orang yang jaraknya jauh dengan kita. Di media sosial, kita bisa membuat konten, membagikan foto, video, tulisan, dan juga informasi dengan orang lain. Contohnya, sering kita gunakan sehari-hari seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, bahkan Facebook. Selanjutnya, pengertian etika bermedia sosial. Etika bermedia sosial adalah cara berperilaku yang baik atau aturan saat menggunakan media sosial. Jadi, walaupun kita berada di dunia maya, kita harus tetap menjaga perilaku kita sesuai dengan norma sosial, moral, dan aturan hukum. Dengan adanya etika, kita jadi lebih bertanggung jawab, tidak merugikan orang lain, dan juga menjaga diri kita sendiri. Selanjutnya, ciri pengguna media sosial yang beretika. Pengguna media sosial yang beretika biasanya berpikir terlebih dahulu sebelum memposting sesuatu. Mereka tidak mudah terpancing emosi saat melihat komentar maupun postingan. Selain itu juga, pengguna media sosial yang beretika menghargai karya orang lain, menjaga sopan santun dalam berkomentar, dan bisa menerima perbedaan pendapat tanpa harus bertengkar. Jadi, jika kita ingin menjadi pengguna media sosial yang beretika, pertama, kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum memposting sesuatu. Kedua, kita tidak boleh terpancing emosi saat melihat komentar atau postingan tertentu. Ketiga, kita harus menghargai karya orang lain. Keempat, menjaga sopan santun dan berkomentar. Ada baiknya kita berpikir terlebih dahulu sebelum berkomentar. Dan yang terakhir, bisa menerima pendapat tanpa harus bertengkar. Adapun kesalahan yang sering terjadi di media sosial. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan pengguna media sosial. Contohnya seperti menyebarkan berita hoax tanpa mengecek fakta terlebih dahulu. Mereka asal menyebarkan berita tanpa tahu asal-usulnya. Lalu, memberi komentar kasar kepada orang lain, membagikan kehidupan secara berlebihan, stalking berlebihan, dan menyebarkan data diri pribadi orang lain tanpa izin. Hal-hal seperti ini sebaiknya dihindari karena dapat merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Dampak jika kita tidak beretika dalam bermedia sosial. Kalau etika media sosial tidak diterapkan, dampaknya itu cukup serius. Misalnya, reputasi kita menjadi buruk, hubungan pertemanan rusak karena adanya konflik, muncul cyberbullying, akun dilaporkan atau diblokir, bahkan dalam kasus tertentu bisa terkena masalah hukum. Jadi, apa yang kita lakukan di internet tetap memiliki konsekuensi. Apalagi jejak digital itu sangat nyata dan sulit untuk dihapus. Manfaat bermedia sosial secara bijak. Sebaliknya, jika kita menggunakan media sosial dengan bijak, manfaatnya sangat banyak. Pertama, kita bisa mendapatkan ilmu yang baru, memperluas relasi atau networking,
membuka peluang bisnis online, mencari materi edukasi, dan membangun personal branding yang positif. Artinya, media sosial bisa menjadi alat yang bermanfaat kalau digunakan dengan benar, karena di media sosial itu terdapat banyak sekali orang. Jadi, jika kita menggunakannya dengan benar, maka akan bermanfaat bagi kita. Adapun dasar etika bermedia sosial dalam Islam. Dalam Islam, kita juga diajarkan etika dalam menerima dan menyampaikan informasi. Salah satunya terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul Adzim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Nah, ayat tersebut mengajarkan kita untuk melakukan tabayun atau mencari kejelasan informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Nilai Islam yang diterapkan dalam bermedia sosial yaitu jujur, amanah, menjaga ucapan, dan menghindari fitnah. Adapun beberapa tips menjadi pengguna media sosial yang cerdas. Yang pertama, saring sebelum sharing. Kita harus menyaring terlebih dahulu, kemudian baru menyebarkannya. Jadi, jangan langsung membagikan informasi tanpa tahu asal-usulnya. Kedua, gunakan bahasa yang positif dan sopan. Dalam bermedia sosial, kita harus menggunakan bahasa yang baik, sopan, positif, dan benar. Ketiga, batasi waktu bermedia sosial agar tidak berlebihan. Jangan sampai saking asiknya bermedia sosial kita sampai melewatkan hal-hal yang menjadi kewajiban kita, atau kita menjadi tidak fokus saat belajar, kuliah, dan mengganggu waktu tidur kita. Keempat, ikuti konten yang bermanfaat atau edukatif. Di media sosial kita bisa memilih mau mengikuti konten seperti apa. Nah, yang baik itu konten yang bermanfaat dan edukatif. Dan terakhir, gunakan media sosial untuk pengembangan diri, bukan hanya hiburan. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan baik. Namun, penggunaannya juga harus memiliki kontrol diri, tanggung jawab, dan etika saat berinteraksi di media digital. Dengan menerapkan etika bermedia sosial, kita bisa membantu menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, dan nyaman bagi semua orang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.